Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Lanskap Periode Sebelum Masehi atau Awal Masehi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Kinanti Akila dengan NIM A34190077. Yang kedua ada Aulia PAF dengan NIM A34190004. Yang ketiga ada Diva Fadil dengan NIM A34190050. Yang selanjutnya ada Adinda Pratiwi Rambe dengan NIM A34190055. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Faisal Khairul Rizal A34190102. Pada periode sebelum atau awal Masehi, perkembangan bangunan khususnya pertamanan didasarkan pada perkembangan pertanian yang dapat dilihat dari pola tanaman berbaris. Alat yang digunakan untuk membangun taman pun masih sederhana, yaitu sama dengan alat yang dipakai untuk pertanian. Tanaman yang ditanam biasanya adalah tanaman pangan untuk dikonsumsi, tanaman obat-obatan, dan tanaman aromaterapi untuk parfum. Taman pertama dibangun pada tahun 2720 sebelum Masehi oleh Metan, seorang pendeta agung di bawah raja terakhir dari dinasti ketiga. Kemudian pada tahun 1500 sebelum Masehi, ratunya membangun sebuah komplek kecil yang ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan dengan susunan yang formal. Kemudian bangunan yang ada pada periode ini biasanya bentuknya itu simetris, geometris, kaku, tidak berwarna, dan tertutup. Nah, bangunannya biasanya terbuat dari batu tanah liat, kemudian dibuat benteng sebagai pertahanan. Dan bangunan yang dipakai untuk menyembah dewa atau Tuhan biasanya diletakkan di tempat yang tinggi atau di tempat yang sakral. Sedangkan pemukimannya dibangun di pinggiran sungai. Gambaran dan karakteristik. Untuk pola pada bagian barat dan tengah berupa simetris, geometris, dan tertutup. Untuk bagian timur berupa persegi di bawah dan bulat di atas. Selanjutnya tata ruang dan orientasi ruang. Berdasarkan pengalaman bertani dan bercocok tanam dibuatlah pola baris berbaris dan berorientasi pada pertanian dan hasil panen. Hal tersebut untuk menunjang kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Elemen-elemen penting berupa soft elemen, yaitu tanaman pangan, buah, obat-obatan dan aromatika, namun belum dikenal sebagai tanaman hias. Lalu hard elemen berupa batu dan tanah liat yang dibuat dan dipahat berdasarkan seni bangunan. Selanjutnya ada arsitektur dan desain. Nah, untuk arsitektur dan desain ini ada seni bangunan yang dapat dipahat. Lalu taman pada periode ini ditandai dengan pola simetris dan tertutup. Lalu pada zaman antik itu cirinya itu kaku, geometrik, monumental, misalnya piramid. Lalu pada zaman klasik itu cirinya lebih beda, yaitu naturalis, dekoratif, dan ekspresif. Lalu contoh pada periode antik itu adalah Taman Babilonia, Taman Mesir, Taman Persia, dan Taman periode klasik atau Taman Yunani dan Romawi. Lalu contoh bangunan lainnya itu adalah The Great Stupa of Sanchi, India. Terdapat bulatan di bagian atas, merupakan awal perkembangan agama Buddha untuk periode selanjutnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi karakter. Contoh lanskap pada periode sebelum Masehi ialah Great Pyramid of Giza yang masuk ke dalam arsitektur Mesir kuno. Ditandai dengan motif khas bangsa Mesir seperti kumbang, skarab, daun palem, bunga lotus, serta tanaman papirus. Kemudian, terbuat dari tanah liat dan batu. Batu biasanya digunakan pada pemakaman dan kuil, sedangkan tanah liat untuk istana, benteng kuil, dan kompleks kota. Terdapat arsitektur kuno Romawi yang banyak mengadaptasi gaya arsitektur Yunani, dicirikan dengan bentuk lengkungan, dom, serta penggunaan beton pada bangunan publik. Lanskap ini juga banyak dipengaruhi oleh dorongan keagamaan seperti Parthenon. Faktor perbedaan desain ini dipengaruhi oleh lokasi bangunan tersebut, sehingga desain bangunan pada masa itu berbeda-beda di setiap tempat. Faktor lain ialah sudah mulai mengenal Tuhan, iblis, dan malaikat. Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang solid, itulah alasan mengapa mereka banyak membangun lanskap monumental seperti piramid, koloseum, dan Parthenon. Kesimpulan pada materi presentasi hari ini adalah yang pertama, perkembangan bangunan yang khususnya di bagian pertamanan pada periode sebelum atau awal Masehi didasarkan pada perkembangan pertanian yang dapat terlihat dari pola tanam berbaris. Kemudian, jenis tanaman yang ditanam pada masa ini kebanyakan adalah tanaman pangan untuk dikonsumsi, tanaman obat-obatan, dan tanaman aromaterapi.
Selanjutnya, bangunan yang ada pada masa ini biasanya terlihat simetris, geometris, tertutup, tidak berwarna, dan kaku atau tidak bervariasi. Selanjutnya adalah tata ruang dibuat berbaris lurus berdasarkan pengalaman petani yang membuat pola lurus berbaris dan berorientasi pada pertanian dan hasil panen. Yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan desain lanskap ini dipengaruhi oleh lokasi bangunan tersebut dibangun, sehingga desain bangunan pada masa itu berbeda-beda di suatu tempat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.